Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Oke, pertemuan hari ini kita akan masuk metode baru dalam sistem pakar, yaitu metode case-based reasoning. Nah, jadi metode ini berbasiskan kepada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Oke, apa itu definisi dari case-based reasoning? Case-based reasoning atau biasa disingkat dengan CBR itu adalah pendekatan berbasis pengalaman untuk memecahkan masalah baru dengan mengadaptasi solusi yang sebelumnya sukses untuk masalah yang serupa. Nah, di dalam CBR, penggunaan kembali pengetahuan dari masalah yang sudah dipecahkan atau kasus bergantung pada premis bahwa semakin banyak dua masalah yang serupa, maka solusi mereka akan semakin mirip. Nah, jadi case-based reasoning ini memang betul-betul berdasarkan pengalaman dan berdasarkan kemiripan, atau biasa juga disebut dengan similarity. Nah, case-based reasoning menawarkan pembelajaran yang bertahap dan berkelanjutan di mana setiap kali masalah dipecahkan, pengalaman baru akan dipertahankan dan dapat diterapkan untuk masalah yang sama di masa yang akan datang. Nah, jadi case-based reasoning didasarkan pada paradigma pemikiran manusia di dalam psikologi kognitif yang berpendapat bahwa para ahli manusia memperoleh pengetahuan dari menyelesaikan banyak kasus dalam domain masalah mereka. Nah, kemudian apa kelebihan dari case-based reasoning ini? Nah, kelebihannya lumayan cukup banyak nih. Dapat membantu menghindari pengulangan kesalahan sebelumnya, dapat membedakan fitur masalah dan fokus pada masalah tersebut, dapat memperoleh kasus baru pada setiap kali penggunaan, kemudian perawatan dapat lebih mudah dilakukan, dapat mengusulkan solusi masalah dengan cepat, dapat mengajukan solusi di bidang yang tidak sepenuhnya dipahami, dapat mengevaluasi solusi ketika tidak ada metode algoritmik yang tersedia, dan kemudian dapat menginterpretasikan konsep-konsep terbuka dan tidak jelas. Nah, case-based reasoning juga punya yang namanya kelemahan. Nah, atau kekurangan. Apa itu? Premis utama CBR berdasarkan pada bukti yang nyata, karena berdasarkan dari pengalaman yang ada. Kemudian mengadaptasi elemen dari suatu kasus ke kasus yang lain mungkin rumit dan berpotensi menyebabkan ketidakakuratan. Nah, jadi kalau untuk sistem pakar dengan menggunakan CBR, kita memang butuh kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau kita datang ke pakar, ya memang harus dapat kasus-kasus yang real yang pernah ditangani oleh pakar tersebut. Nah, kemudian bagaimana langkah dalam case-based reasoning itu? Nah, case-based reasoning itu terdiri dari 4 tahapan. Ada yang disebut dengan retrieve, ada reuse, revise, dan retain. Nah, retrieve itu apa? Mengumpulkan pengalaman yang paling dekat dengan masalah yang ada pada saat ini. Kemudian reuse menyarankan solusi berdasarkan pengalaman dan mengadaptasinya untuk memenuhi tuntutan situasi yang baru. Kemudian revise itu mengevaluasi penggunaan solusi dalam konteks yang baru. Dan terakhir itu adalah retain. Retain itu menyimpulkan metode pemecahan masalah baru di dalam memori. Nah, jadi di case-based reasoning ini proses retrieve, reuse, revise, dan retain ini selalu digunakan. Nah, kemudian ada istilah dalam case-based reasoning ini adalah kemiripan atau similarity. Nah, similarity atau kemiripan itu adalah kesamaan atau kemiripan antara kasus-kasus yang tersimpan di dalam basis kasus dengan kasus-kasus yang baru. Nah, kasus dengan nilai similarity paling besar itu dianggap sebagai kasus yang paling mirip, di mana nanti untuk nilai similarity-nya itu berkisar antara 0 sampai 1.
Kemudian bagaimana cara memperolehnya? Similarity itu sama dengan S1 dikali W1 ditambah S2 kali W2 ditambah sampai ke Sn dikali dengan Wn dibagi dengan W1 tambah W2 sampai tambah Wn, di mana P adalah kasus baru, Q adalah kasus yang ada dalam penyimpanan atau cache yang lama. Kemudian W itu adalah weight, bobot yang diberikan pada atribut KI, dan S itu adalah nilai kemiripannya atau similarity-nya. Jadi nanti nilai similarity ini nanti ada yang 0, ada yang 1 nilainya. Nah, jadi seandainya dia mirip, biasanya nilainya adalah 1. Kalau dia tidak mirip, itu adalah nilainya 0 nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh dari case-based reasoning. Nah, saya masih pakai contoh yang sama dari metode yang sebelumnya, yaitu sistem pakar untuk menentukan penyakit yang sering diderita oleh anak-anak. Nah, kalau kemarin kita dengan metode sebelumnya kita pakai certainty factor, kemudian kita pakai teorema Bayes. Nah, sekarang kita bahas dengan case-based reasoning. Nah, kemudian langkah pertama adalah kita cari pakar dan lakukan dialog dengan pakar. Nah, dialog dengan pakar itu berbeda dengan dialog yang ada di metode CF, kemudian dialog dengan metode teorema Bayes kemarin. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana cara kita berdialog dengan pakar agar kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan case-based reasoning. Nah, di sini ada dialog antara developer dengan pakar. Pertanyaan pertamanya masih sama. Dok, saya ingin membuat sistem pakar untuk penyakit yang sering diderita oleh anak-anak. Dan saya ingin tahu ada berapa jenis penyakitnya. Nah, dokternya menjawab itu ada 3. Ada DBD, P1, tifoid P2, dan malaria P3. Nah, pertanyaan selanjutnya ini baru berbeda. Gejalanya apa saja, dok? Nah, gejalanya ada 12 total gejala. Nah, itu ada demam G1, lesu G2, tidak nafsu makan G3, mimisan G4, sakit kepala G5, pendarahan pada kulit G6, tubuh menggigil G7, badan lemah G8, denyut jantung lemah G9, nyeri otot G10, nyeri perut G11, dan nyeri punggung G12. Nah, pertanyaan kunci di dalam kita membuat sistem pakar case-based reasoning nanti, itu kita tanyakan ada tingkatan gejala enggak dari total 12 gejala yang disebutkan oleh dokternya tadi, itu ada tingkatan gejalanya enggak, dok? Nah, misalnya kalau dokternya bilang, gejalanya ini kalau diberikan tingkatan itu ada 3 tingkatan, yaitu gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah, itu yang paling penting dulu. Jadi gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa persen gejala ringan, sedang, dan berat tersebut itu mempengaruhi penyakit, dok? Nah, nanti dokternya akan jawab, biasanya untuk gejala ringan itu mempengaruhi penyakit itu sebesar 30%. Nah, kemudian gejala sedang itu 55% dan gejala berat itu 80%. Nah, itu yang mempengaruhi penyakitnya. Nah, baru kita bertanya, untuk penyakit DBD apa saja gejalanya, dok? Gejalanya adalah itu demam G1, lesu G2, tidak nafsu makan G3, mimisan G4, sakit kepala G5, dan pendarahan pada kulit G6. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya untuk penyakit DBD ini, itu mana yang ringan, mana yang sedang, dan mana yang berat, dok, gejalanya? Nah, nanti dokter bilang bahwa demam G1, lesu G2, tidak nafsu makan adalah gejala ringan. Kemudian mimisan G4, sakit kepala G5 itu adalah gejala sedang, sementara pendarahan pada kulit itu adalah gejala berat. Nah, kemudian untuk penyakit yang kedua yaitu penyakit tifoid, gejalanya juga ada 6. Demam G1, tidak nafsu makan G2, sakit kepala G5, kemudian tubuh menggigil G7, badan lemah G8, dan denyut jantung lemah itu G9. Nah, ditanyakan lagi mana yang ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk tifoid itu yang ringan itu adalah demam G1, tidak nafsu makan G3. Nah, untuk yang sedang itu adalah sakit kepala G5, tubuh menggigil G7. Kemudian yang
berat itu adalah badan lemah G8 dan denyut jantung lemah G9. Nah, sekarang untuk P3 penyakit malaria itu gejalanya ada apa saja? Oh, ada 8 kata pakarnya, yaitu demam G1, lesu G2, tidak nafsu makan G3, sakit kepala G4, tubuh menggigil G7, nyeri otot G10, nyeri perut G11, dan nyeri punggung G12. Nah, kemudian mana yang ringan, sedang, dan berat dari semua gejala tadi? Nah, yang masuk ringan itu adalah demam G1, lesu G2, tidak nafsu makan G3. Untuk yang sedang itu adalah sakit kepala G5, tubuh menggigil G7. Dan untuk yang berat itu adalah nyeri otot G10, nyeri perut G11, dan nyeri punggung G12. Oke, kalau sudah kita dapat informasi ini, maka sudah selesai proses dialog kita dengan pakar untuk mendapatkan sistem pakar case-based reasoning ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, terjemahkan hasil tersebut ke dalam rule. Ini bentuk urutan standar. Nah, tapi di dalam CBR itu kita tidak menggunakan rule. Sama dengan teorema Bayes kemarin, karena di CBR kita berdasarkan pengalaman pakar biasanya. Jadi rule tidak kita butuhkan di sini. Nah, jadi ada beberapa sistem pakar itu yang memang harus ada rule-nya, tapi ada juga yang tidak ada, karena yang tidak ada rule biasanya itu berhubungan dengan angka-angka biasanya. Nah, kemarin sudah kita bahas teorema Bayes, itu berdasarkan data probabilitas. Nah, kalau di dalam CBR sekarang itu berdasarkan data kemiripan, nilai similarity nantinya dari pakarnya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah buat daftar pertanyaan untuk sistem pakar. Nah, karena kasus ini sama dengan kasus yang kita bahas sebelumnya, maka sistem pakarnya juga pertanyaan untuk sistem pakarnya juga sama. Berarti semua gejala itu ditanyakan. Ada 12 gejala, berarti itu ditanyakan ke 12 gejalanya kepada user nantinya. Berarti ada 12 pertanyaan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah user melakukan atau menjawab pertanyaan dari sistem pakar. Nah, kita ambil contohnya sama dengan yang teorema Bayes kemarin, yaitu yang jawabannya sama, yang jawabannya iya itu adalah G1, G2, G3, G5, G6, kemudian G7, kemudian G9, dan G12. Sisanya jawabannya tidak. Nah, setelah itu baru masuk ke proses intinya, yaitu proses case-based reasoningnya. Nah, langkah pertama adalah tentukan bobot gejala dulu, karena di dalam case-based reasoning kita harus ada bobot atau nilai W-nya. Nah, bobotnya tadi di awal diberikan oleh pakarnya adalah gejala ringan itu mempengaruhi penyakit itu sebanyak 30%, gejala sedang 55%, gejala berat itu adalah 80%. Nah, jadi kalau kita jadikan nilai antara rank 0 sampai 1 itu 30% sama dengan 0,3, 55% sama dengan 0,55, dan 80% sama dengan 0,8. Jadi kita sudah punya bobot nih. Bobot ringan itu 0,3, bobot sedang 0,55, dan bobot berat itu adalah 0,8. Nah, langkah selanjutnya adalah tentukan bobot gejala masing-masing penyakit. Nah, untuk P1 dulu DBD. DBD tadi punya 6 gejala. 6 itu adalah G1, G2, G3, G4, G5, G6. Maaf yang bawah ini saya lupa hapus ini. Nah, jadi G1 sampai G6. Nah, kemudian tadi G1, G2, G3 itu adalah ringan. G4, G5 itu adalah sedang, dan G6 itu adalah berat. Jadi udah kelihatan bobotnya di situ. 0,3, 0,3, 0,3, 0,5, 0,55, 0,55, dan 0,8. Nah, untuk P2 juga sama. P2 juga punya 6 gejala tadi kalau saya nggak salah, yaitu G1, G3, G5, G7, G8, G9. Yang paling bawah saya lupa hapus ya. Nah, 1, 3 itu adalah ringan, berarti bobotnya 0,3. 57 adalah sedang 0,55, dan 89 adalah berat, jadi 0,8. Kemudian yang ketiga, malaria. Itu gejalanya tadi G1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12. Berarti ada 8 gejala. Nah, 1, 2, 3 adalah ringan 0,3, 5, 7 adalah sedang 0,55, dan
10, 11, 12, berat itu 0,8. Nah, kita sudah punya masing-masing pengkategorian gejala ringan, sedang, dan berat untuk masing-masing penyakit. Dan nilai bobotnya kita sudah tahu juga. Nah, langkah selanjutnya adalah jawaban dari dari user tadi ada sekitar 8 fakta, yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12. Itu gejala yang menjadi fakta. Nah, berarti itulah nanti yang akan kita gunakan. Nah, ini dia. Jadi fakta yang dihasilkan itu adalah G1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12. Berarti ada 1, 2, 3 ringan, 5 sedang, 6 berat, kemudian 7 sedang, 9, 12 berat. Jadi udah kelihatan di situ bobot masing-masingnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah baru kita hitung nilai similarity. Nah, di sini ada 2 tabel. Tabel yang sebelah kiri adalah fakta baru, yaitu fakta yang dijawab oleh user. Jadi yang jawaban oleh user yang jawabannya iya. Tadi ada sekitar 8 yang jawaban iya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah gejala dari penyakit 1, yaitu DBD. Nah, sekarang kita cari nilai similarity. Jadi similarity itu adalah mana yang di fakta baru itu sama dengan gejala yang ada di P1. Nah, kita lihat demam. Ternyata di fakta baru ada, di DBD ada. Berarti yang merah itu artinya kiri ada, kanan ada. Jadi yang sebelah kiri itu juga ada, di sebelah kanan juga ada. Nah, jadi di situ ada berapa yang sama? Ternyata ada 5 yang sama. Dari 6 gejala P1 itu ada 5 yang sama dengan fakta baru. Nah, jadi cara perhitungannya gimana? Nah, 1 artinya untuk yang gejala pertama itu adalah demam. Oke, gejala pertama adalah demam. Jadi karena demam itu di fakta baru ada, di DBD ada, maka nilai similarity-nya adalah 1. Berarti 1 dikali bobotnya. Nah, bobot dari demam itu adalah 0,3. Berarti 1 kali 0,3. Ditambah lesu. Lesu kiri kanannya ada sama. Kalau ada berarti nilainya 1. Dikalikan dengan bobotnya yaitu 0,3. Kemudian ditambahkan dengan 1. 1 di sini adalah tidak nafsu makan. Kiri ada, kanan ada. Berarti karena nilainya kiri kanannya ada, maka nilainya 1 similarity-nya dikali dengan bobotnya 0,3. Kemudian ditambah dengan 0. Kenapa 0? Karena mimisan nilainya 0. Mimisan nilainya 0 karena tidak ada mimisan di fakta baru. Berarti 0 dikali dengan 0,55. Nah, kemudian 1 kali 0,55. 1 itu adalah sakit kepala. Sakit kepala di fakta baru ada. Karena ada berarti nilainya 1 kali bobotnya 0,55. Nah, kemudian ditambah dengan 1 kali 0,8. Karena pendarahan pada kulit di fakta baru juga ada. Kalikan dengan bobotnya 0,8. Nah, jadi dibagi dengan jumlah bobot. Bobot yang mana? Bobot dari DBD. Berarti untuk tabel yang sebelah kanan, berarti bobotnya 0,3 tambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,55 tambah 0,55 ditambah 0,8. Berarti nilainya adalah 2,25 dibagi dengan 2,8 sama dengan 0,8035 sama dengan 80,35%. Nah, ini nilai similarity dengan yaitu fakta baru dengan penyakit DBD atau P1. Nah, untuk P2 prosesnya juga sama. Nah, untuk P2 tadi punya 6 gejala juga. Nah, 6 ini ternyata yang 6 ini ada 5 juga yang ada di fakta baru. Nah, kita lihat demam. Karena merah artinya ada di fakta baru, maka nilainya 1 dikali dengan bobotnya 0,3. Ditambah tidak nafsu makan, ternyata ada di fakta baru juga, berarti 1 dikali dengan 0,3. Kemudian ditambahkan lagi sakit kepala, di fakta baru juga ada, berarti nilainya 1 dikalikan dengan 0,55. Ditambah tubuh menggigil, ternyata di fakta baru juga ada, berarti nilainya 1 dikali dengan 0,55. Nah, kemudian badan lemah. Badan lemah itu tidak ada di fakta baru.
berarti nilainya 0 dikali dengan bobotnya yaitu 0,8 ditambah dengan denyut jantung lemah ternyata ada di fakta baru, berarti nilainya 1, maka dikali dengan bobotnya 0,8, berarti dibagi dengan jumlah total dari bobot P2 nya yaitu 0,3 tambah 0,3 tambah 0,55 tambah 0,55 tambah 0,8 tambah 0,8, berarti sama dengan 2,5 dibagi dengan 3,3 sama dengan 0,7575 atau sama dengan 75,75%. Nah kemudian untuk yang P3 yaitu malaria, tadi gejala malaria ada 8, fakta baru kita juga ada 8. Nah sekarang kita cek demam ternyata di fakta baru ada, berarti nilainya 1 kali dengan bobotnya 0,3 tambah lesu ada, berarti nilainya juga 1 kali 0,3 tambah tidak nafsu makan, itu ada di fakta baru, berarti nilainya 1 kali 0,3. Kemudian sakit kepala ada di fakta baru, berarti nilainya 1 kali 0,55. Kemudian tubuh menggigil ada di fakta baru dan nilainya 1 dikali dengan 0,55 bobotnya. Kemudian nyeri otot. Nah, nyeri otot tidak ada di fakta baru. Kalau tidak ada berarti nilainya 0 kali 0,8. Kemudian nyeri perut tidak ada di fakta baru. Berarti nilainya 0 kali 0,8. Dan nyeri punggung ada di fakta baru. Maka nilainya 1 kali dengan 0,8. Dibagi dengan total bobot yang ada di gejala P3, berarti 0,3 tambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,55 tambah 0,55 tambah 0,8 tambah 0,8 ditambah 0,8, berarti 2,8 dibagi dengan 4,4 sama dengan 0,6363, berarti sama dengan 63,63%. Nah jadi kesimpulannya adalah penyakit yang diderita oleh anak user dengan gejalanya G1, G2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 itu kemungkinan adalah DBD P1 dengan nilai similaritasnya adalah 0,8035 atau 80,35%, atau tifoid dengan similaritasnya 0,7575 atau 7575%, atau malaria dengan nilai similaritasnya 0,6363 atau 63,63%. Nah, jadi di sini hipotesa tertingginya adalah DBD karena nilai similaritasnya adalah 80,35%. Oke, tapi ada kemungkinan juga akan dapat tifoid dengan nilai kemiripan 75,75%. Dan juga ada kemungkinan juga dapat malaria dengan nilai similaritasnya 63,63%. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini materinya. Silahkan dipelajari, silahkan dipahami lagi. Nah, sampai di sini kita akhiri pertemuannya dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Oke, kita tutup dengan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.